Iya, kalau misalkan bertemu dengan orang, saya kan biasanya kalau di Indonesia kita ramah untuk salaman ya, berjabat tangan. Nah, ya. ketika saya berjabat tangan mereka bingung, mereka kan kebiasaan untuk mau mengangguk, ngapain? ngangguk gini, jadi Iya. gini ngangguk, dia mau salaman, saya jangan ngangguk, gitu. jadi kayak agak kikuk gitu. ya. Oh, gitu. Halo Sobat Bakta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Chandra Dewi Nataning Tias. Bagaimana kabar Sobat Bakta hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah seorang pengajar atau bapak dosen di IIK Baktiwiyata yang baru saja menyelesaikan studi gelar doktornya di luar negeri, yaitu negara Jepang. Nah, nanti kita akan ngobrol asik dengan beliau. Kita tanya tentang pengalaman-pengalaman beliau, kiat sukses beliau supaya sukses untuk studi di luar negeri. Kita sapa beliau ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Alga. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Pak Alga hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk pertama mungkin Pak Alga bisa memperkenalkan diri ya. Kenalan dulu kita ya, karena kalau tidak kenal kan kita tidak sayang ya Pak ya. Mungkin dari nama, mengajar di prodi apa, dan asal Bapak dari mana. Baik, perkenalkan nama saya Algafari Bakti Manggara. Saya dosen kimia untuk mengajar di prodi farmasi. Asal saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Oke Pak Alga, selamat ya Pak atas gelar doktornya. Nah sekarang rasanya gimana Pak Alga kalau udah dapat gelar baru di nama? Udah lega atau mungkin ingin nambah kuliah lagi mungkin? Alhamdulillah, terima kasih ucapannya. Iya, saya bersyukur sekali bisa menempuh pendidikan di Jepang untuk meraih gelar doktor begitu. Jadi ya perasaannya senang bisa menyelesaikan lega gitu ya akhirnya ya. Akhirnya selesai juga. Mungkin kita masuk ke kita wawancara secara asik aja Pak ya hari ini Pak ya. Nah, kalau pertama kali ada di pikiran Bapak itu kalau kita dengar kata Jepang itu kayak gimana Pak? Oke. Mungkin kalau mendengar kata Jepang saya teringat waktu masa kecil saya. Jadi setiap hari Minggu itu saya kan hobinya nonton film kartun. Oh iya film benar. Doraemon. Iya. Ketika saya nonton film Doraemon itu kan robot yang canggih ya, jadi bisa mengeluarkan alat canggih dari kantong ajaibnya. Oh, benar. Jadi ketika akhirnya terbawa sampai sekarang, kalau mendengar kata Jepang pasti sangat sangat maju akan teknologinya, jadi bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Gitu ya. Bisa menyelesaikan masalah kan, bisa mengeluarkan alat itu tadi dari kantong ajaib. Serba apa aja ada kayak di Doraemon itu ya. Iya benar banget, benar. Pasti terbawakan kecanggihan teknologinya. Jadi kesan dari film itu ya akhirnya sampai terinspirasi bisa sampai kuliah mungkin di Jepang gitu ya. Salah satunya ya mungkin itu ya Pak ya. Nah, kalau di Jepang itu Bapak itu kuliah di universitas apa? Mungkin bisa diceritakan lokasinya di mana atau seperti apa Bapak? Jadi saya berkuliah di Kumamoto University di jurusan Advanced Technology, bidang wilayahnya kimia komputasi. Masuknya di Departemen Applied Chemistry and Biochemistry. Lengkap sekali Pak ya infonya. Jadi bagian kimia ya, jurusan kimia ya, jurusan kimia. Ya. Saya dulu kimia dapat nilai berapa? Saya lupa. Kurang menguasai soalnya ini Bapak Alga ini menguasai banget di kimia berarti ya Pak ya. Kalau rasanya tinggal dan kuliah di Jepang itu seperti apa Pak? Yang mungkin yang paling berkesan yang bisa Pak Alga gambarkan itu seperti apa? Oke, pertama kali tentunya pasti excited dan tinggal di sana pasti menyenangkan. Karena suasananya sangat aman, semuanya serba teratur gitu, dan orang-orang di sana juga sangat welcome untuk menerima orang asing begitu. Jadi ramah juga. Jadi mereka budayanya ketika ada orang asing mereka juga menyapa. Tiap orang siapapun pasti mereka, apalagi yang anak-anak kecil, ketika saya berangkat misalkan berangkat ke kampus gitu, ketemu anak-anak kecil TK gitu, mereka menyapa. Ayo gozaimasu, selamat pagi gitu. Jadi ramah sekali anak-anak kecilnya juga. Iya. Orang-orangnya. Oke, kalau kuliah di negara asing, ini kan Pak Alga di Jepang, itu saya kan bayangkannya kan hal-hal yang sulit Pak ya.
bahasanya seperti apa, terus adaptasinya tuh kayak gimana Pak Alga di awal-awal itu? Untuk dari bahasa mungkin saya juga sama, sebenarnya saya juga nggak bisa bahasa Jepang banget, nggak mahir lah. Tapi untuk bisa. bahasa basic-basicnya masih bisa dipelajari begitu. Karena kalau untuk belajar bahasa Jepang butuh kursus tersendiri Bu. Jadi di sana itu kalau untuk mempelajari bahasa Jepang ada level seperti kayak tes TOEFL gitu. Jadi ada levelnya N1 sampai N7. Kalau kesulitannya apa Pak? Mungkin Anda yang sulit gitu. Pertama kali saya datang, saya harus mengurus administrasi terkait resident card. Jadi semacam kayak kalau kita pergi ke kantor kecamatan di City Hall kan butuh interaksi dengan orang Jepang sendiri, dan kebetulan petugasnya tidak semuanya bisa berbahasa Inggris. Nah kebetulan saya ketika saya datang itu dapat tutor. Jadi di sana, di universitas sana itu setiap ada program untuk merekrut mahasiswanya yang bisa berbahasa Inggris untuk menjadi pendamping untuk mahasiswa asing. Jadi saya ketika sana saya mendapatkan tutor untuk mendampingi saya atau membantu kegiatan sehari-hari kalau misalkan butuh berkomunikasi dengan orang Jepang. Jadinya sangat terbantu sekali begitu. Oh iya, mungkin kalau masih di adaptasi awal ya Pak ya, awal-awal tuh Pak Alga sempat merasa stres nggak sih, atau gitu mungkin? Pastinya ya, apalagi di negara asing sendirian gitu. Tapi untungnya ada selalu keluarga yang selalu menguatkan, kan sekarang teknologi canggih ya, jadi bisa setiap hari bisa komunikasi. Kemudian di sana juga kebetulan banyak teman-teman dari Indonesia, jadi ada semacam persatuan pelajar Indonesia, jadi nggak merasa sendirian di sana. Jadi ada teman-teman yang selalu support, ada teman-teman yang mendampingi. Jadi kegiatan juga aktif, sering kumpul-kumpul gitu. Jadi ada teman rasa saudara gitu Pak ya. Iya. Kalau tadi Pak Alga bilang itu kan di Universitas Kumamoto ya. Iya. Itu seperti atau terkenal apa di negara Jepang? Kalau berbicara masalah Kumamoto University itu ya kalau nggak salah ya, Kumamoto University ini masuk di top 20 universitas negeri se-Jepang begitu. Dan di sana juga itu lumayan terkenal karena penerimaan mahasiswa asingnya juga lumayan banyak, terutama Indonesia juga lumayan banyak yang kuliah di sana begitu. Banyak dan juga berarti ya yang di Indonesia yang kuliah kemudian di sana juga merupakan universitas pionir untuk mendirikan riset center penyakit AIDS. Jadi Kumamoto merupakan yaitu tadi pionir untuk pelopor mendirikan riset center penyakit AIDS se-Jepang begitu. Menarik sekali ya, berarti ya. Hebat juga. Nah, kalau terkait dalam proses belajarnya di kampus tuh gimana Pak? Kebetulan untuk program doktoral atau S3 itu kuliahnya by research ya. Jadi kita kerja itu di lab. Jadi ada juga sih sebenarnya kuliahnya untuk mata kuliah yang general seperti current science, masalah penelitian yang lagi in di Jepang itu ada, kita diskusikan, ada seminar project gitu juga. Tapi sehariannya lebih banyak kerja di lab. Jadi seperti kayak ya bekerja emang research ya, research ya. Jadi bekerja di lab. Jadi tiap pagi itu saya harus ngirim email to display hari ini mau ngapain aja. Seperti tiap pagi logbook gitu ya, buku harian, catatan ada apa aja gitu ya. Betul sekali. Jadi tiap pagi itu saya harus ngirim email ke profesor. Di sana manggilnya profesor atau pembimbing itu sensei. Jadi tiap pagi pagi itu harus ngirim email, sensei hari ini saya ngapain aja, rencana hari ini kita ngapain aja. Terus di sore hari setelah waktunya kan kita kerja di lab itu 8 jam. Jadi setelah sore hari ketika sudah selesai kita harus laporan juga. Jadi tiap hasilnya apa gitu hari ya, sudah ngapain aja, meskipun seharian cuma baca jurnal ya tetap dilaporkan. Baca review jurnal gitu ya tetap dilaporkan. Jadi teratur lah. Jadi pasti ada schedule-nya, harus tahun ini harus menyelesaikan apa, tahun berikutnya harus menyelesaikan apa. Jadi by schedule semuanya ya. Betul. Lalu untuk dosennya gimana Pak Alga? Mungkin dari karakter dosennya itu gimana? Oke, untuk karakter dosennya sebenarnya sama aja juga di Indonesia. Mirip-mirip juga lah. Ada yang killer juga, ada yang ramah, ada juga yang marah-marah gitu, juga sama aja sebenarnya. Ada yang moody mungkin ada yang ya. Moody, ya betul. Kalau untuk mahasiswanya Pak, mungkin gaya belajar dari mahasiswanya kan di sana terkenal kalau
naik kereta aja kan baca ya. Iya. Kalau di film-film Jepang saya lihat naik kereta aja baca, kayak nggak ada interaksi gitu. Mungkin Iya. tadi Pak Alga sendiri pengalamannya gimana Iya Pak Alga? mereka oke. Baik, untuk mahasiswa sendiri ya saya kan juga berinteraksi dengan teman-teman Jepang di sana. Jadi Iya. ya mereka sangat fokus sekali kalau lagi belajar begitu. Jadi nggak ada namanya kalau di kampus itu ketemu teman terus ngobrolin yang nggak berbau akademik, misal ngobrol ngarung tidur tambah nggak jelas gitu. Jadi mereka ngobrolnya selalu akademik, bagaimana tugas kuliah atau pembicaraannya seputar begitu. Jadi nggak ada yang hehehe gitu. Oh, jadi atau bener-bener nongkrong-nongkrong, fokus, bener-bener sungguh-sungguh gitu fokus, ya. iya, Terus nggak ada yang ngobrolin sinetron lah di iya, sini ya. ngerumpi apalagi gitu. Iya nggak iya ada. iya. Jadi kalau di lab itu ya masuk lab langsung duduk di mejanya masing-masing ngerjain yang dia kerjakan. Teratur sekali ya Pak ya. Iya begitu. Tadi kan Pak Alga udah cerita ya tinggalnya itu atau ngumpulnya sama teman-teman dari mahasiswa Indonesia juga. Lalu tinggalnya itu tepatnya di mana Pak Alga kalau di sana? Oke, untuk pertama kali datang untuk tahun pertama saya tinggal di dormitory atau semacam asrama mahasiswa begitu selama 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya saya sudah dibebaskan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Jadi saya nyewa sendiri untuk nyewa sendiri seperti apartemen, tapi bukan apartemen ya, kayak rumah susun sebenarnya. Oh gitu. Tapi namanya mereka menyebutnya apato begitu. iya, Jadi iya. apartemen tapi ya Mirip-mirip lah ya Pak ya. apartemen sederhana lah. Oh gitu, iya iya. Kayak Jadi kos-kosan. kalau pertama itu wajib ya, jadi Iya, di asramanya iya, betul. sana gitu ya. Iya, apalagi Nanti masih- untuk tahun keduanya tahun berikutnya bebas. Oh bisa gitu, tinggal iya iya. sendiri. Nah ini yang ingin saya penasaran juga ini. Kalau di sana Pak Alga suka makan mie enggak? Sempet kepikiran kalau di sini kan kita makan mie, cari ini. Nah di sana tuh kalau cari yang mie khas Indonesia atau kita sebut Indotit apa itu susah nggak sih di Jepang itu Pak? Oke, untuk masalah makanan kebetulan di sana kan ada warung kebetulan yang jualan adalah orang Indonesia yang sudah menetap di sana dan berkeluarga di sana. Jadi alhamdulillah Dapat ya? masih bisa Sambal untuk masih nyari dapat Pak ya? ada sambal saset gitu. Oh, Sambal saset, sambal terasi tapi saset. oh iya gitu. iya iya iya. Jadi ada beberapa makanan yang mereka impor dari Tapi Indonesia enggak ada terus nasi dijual di tumpang ya Pak ya di sana ya? bisa order kalau Oh, mau bisa ya? dibikinin. Oh ternyata bisa juga. Iya. Di sana juga ada Indomie, itu harganya juga lumayan mahal. Mungkin kalau di sini berapa sih Bu? 3.000 mungkin ya? 3.000 di atau sana 2,5? mungkin kalau dirupiahkan bisa 15 ribuan lah. Wow. Dan nggak semicin di sini. Oh, Mungkin gitu. kadar micinnya dikurangi kali Oh ya. berbeda ya? Iya berbeda, oh, jadi emang rasanya tiap nggak negara kayak berbeda. apa Di ya Indonesia. sesedap di Indonesia Oh gitu. di Indonesia kan enak banget Iya, mungkin. nggak semicin pokoknya, nggak semicin di sini. Karena sini tuh juga bucin Pak ya mungkin. Lalu kalau selama pandemi kemarin Pak ya, Pak Alga tuh masih menetap di Jepang atau bagaimana Pak? Ya kebetulan pandemi itu waktu itu tahun kedua saya di Jepang, jadi masih saya masih di sana. Nah kan sebenarnya tiap tahun itu saya bisa pulang ketika summer holiday atau masih gitu, bisa pulang bisa ya pulang setahun sebenarnya. sekali sebenarnya masih bisa pulang. Dan kebetulan kalau pandemi kalau ketika saya Iya. pulang itu kan harus karantina. Iya. Jadi misalkan saya dikasih waktu liburan sebulan gitu, 14 hari karantina di sana, 14 harinya karantina di sini habis. Jadi pulang. Jadi sama aja Iya, nggak bisa sama aja pulang nggak ya. bisa pulang gitu. Iya iya, menahan rindu keluarga ya anak Iya. istri. Iya. Lalu sempet nggak sih di Jepang tuh kayak di Indonesia kemarin kan kita sampai antri-antri ya waktu pandemi itu antri-antri ventilator, kehabisan ventilator. Di Jepang tuh seperti apa? Atau emang sudah tercukupi atau juga antri gitu? Seperti apa Pak? Saya nggak terlalu mengikuti enggak ya? sebenarnya di sana. Tapi saya selalu update kalau di Jepang ada aplikasi begitu Bu. Jadi gitu. ada aplikasi tentang informasi hari ini yang terinfeksi berapa itu di kampus hampir juga. sama dengan di Indonesia ya, jadi ada di aplikasinya juga Iya, di gitu. kampus itu selalu menginformasikan di email. Misalkan kalau di departemen ini ada yang terinfeksi, itu otomatis langsung sensei memerintahkan untuk kerja dari rumah. WFH gitu ya, Pak? Betul. Kalau terkait dengan budaya atau gap kulturnya antara Jepang dan Indonesia itu gimana ya Pak ya? Atau mungkin hampir sama atau gimana Pak? Oke, untuk masalah culture ya itu tadi yang seperti yang sampaikan di depan, di sana kan orangnya sangat teratur sekali. Jadi pengalaman saya waktu itu ketika
saya dapat kesempatan conference di Tokyo di sana. Itu untuk conference, kalau di Indonesia kan biasanya kalau ada seminar, acara seminar itu pasti ada banyak panitianya, panitia konsumsi, panitia panitia bagian penerimaan tamu dan sebagainya. Di sana sangat efektif, kerjanya sangat efektif dan efisien. Jadi otomatis orang-orangnya itu mengambil peran sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada conference, yang bagian jadi host itu langsung bisa otomatis kerja, kayak langsung menyampaikan, membawakan acara begitu. Kemudian untuk pesertanya itu juga otomatis langsung mengambil kursi sendiri, langsung merapikan sendiri, ngambil makan sendiri, tenang gitu lebih tenang kayak. Jadi ketika mulai conference langsung tertata, habis itu selesai conference langsung dirapikan sendiri-sendiri. Jadi orang-orangnya, pesertanya itu ngerapikan sendiri kok. Angkat-angkat kursi sendiri, dikembalikan sendiri. Iya, jadi kalau di sana, kalau di sini kan habis conference biasanya banyak sampah, perlu menata-nata ruangan lagi gitu. Di sana langsung cepat begitu, tanggap sekali orang. Jadi kayak tolerir juga sama temen, jadi tidak memberatkan temannya seperti itu Pak ya. Terus satu lagi itu mungkin budaya untuk menjaga kebersihan sih. Jadi mereka selalu bersih. Jadi kalau Jepang kan memang terkenal bersih yang, gitu ya. Yang agak shock itu ketika saya harus memisahkan sampah. Jadi kalau buang sampah itu nggak bisa sembarangan. Jadi saya harus memisahkan sampah. Jadi di sana itu sampah dipisahkan, yang organik misalkan sisa makanan sama kertas itu masuk burnable. Jadi harus beli kantong kresek, itu berbayar di kayak semacam minimarket gitu, beli kantong kreseknya, itu bayar kantong kresek itu khusus untuk tempat yang burnable tadi. Itu pembuangnya juga nggak sembarangan, ada jadwalnya. Senin buang sampah kertas dan organik gitu. Buang sampah pun teratur ya, by schedule juga ya ternyata ya. Tidak hanya belajar aja ternyata ya. Hari Selasa buang plastik, hari Rabu itu buang barang pecah belah gitu ada sendiri. Terus hari Kamis buang barang-barang elektronik. Jadi ada sendiri-sendiri begitu. Memang sangat tertata gitu ya. Oh, berarti Pak Alga tinggal di Jepang tuh kira-kira sampai berapa tahun Pak ya? Saya tinggal 3 tahun. Program saya kebetulan dapat beasiswa itu untuk program Max itu 3 tahun. 3 tahun studi untuk jenjang S3. Lumayan lama juga ya untuk penyesuaian diri, akhirnya sampai terbiasa gitu. Sampai mungkin ada yang kebawa kebiasaannya di Indonesia mungkin ya. Lalu ada hal yang mungkin yang konyol, yang apa sih yang lucu gitu yang ingin Pak Alga sampaikan? Iya, kalau misalkan bertemu dengan orang, saya kan biasanya kalau di Indonesia kita ramah untuk salaman ya, berjabat tangan. Nah, ketika saya berjabat tangan mereka bingung, mereka kan kebiasaan untuk ngangguk gini. Jadi gini ngangguk, dia mau salaman, saya jangan ngangguk. Jadi kayak agak kikuk gitu. Ya. Iya. Emang karena kulturnya berbeda ya, gitu. Tapi sama-sama ramahnya sebenarnya ya, Pak ya. Kalau selama kuliah, Pak Alga kuliah di Jepang itu hal yang paling berkesan, baik akademik maupun non akademik, mungkin ada Pak Alga yang paling terkenang gitu, nggak bisa dilupakan? Naik sepeda. Yang berkesan naik sepeda. Iya, naik sepeda kemana-mana. Kan kalau di sini kan kebiasaan kita naik kendaraan bermotor gitu. Di sana lebih baik mereka sering jalan, naik sepeda atau pakai kendaraan umum, dan kendaraan umumnya itu selalu on time. Jadi tidak bisa kayak di sini naik bis itu kita nyegat di sepanjang jalan gitu, nggak bisa. Jadi mereka datangnya ke halte. Berangkat di halte, turun di halte begitu. Jadi tempatnya ada sendiri, jamnya juga masing-masing gitu ya. Kalau kita terlambat ya ditinggal gitu ya. Nggak ada kernet juga. Jadi kan kalau di sini kan ada kayak connect-nya gitu kan. Di sana self. Jadi misalkan mau tujuan apa, tinggal tapping pakai kartu, ya wis nanti diantar dari situ turun ke situ. Kalau sering naik sepeda berarti Pak ya di sana ya. Kalau di sini sepedaan waktu pandemi kan jadi tren ya. Kalau di sana emang dari awal memang kulturnya sepedaan ya Pak ya. Dan kalau di sana naik sepeda itu nggak boleh boncengan, Bu. Meskipun di sepedanya ada boncengnya, kalau ketahan boncengan ada polisi kena tilang. Oh, seperti kayak di sini polisinya nilang gitu ya, kayak gitu ya. Di sana juga nggak boleh pakai payung. Kalau misalkan hujan kan sepeda pakai payung gitu juga nggak boleh. Oh, gitu. Jadi kena tilang juga, sama nggak boleh pakai headphone sambil dengerin musik gitu, nggak boleh naik sepeda. Jadi pada saat berkendara emang benar-benar harus fokus ya, nggak bisa dialihkan dengan musik atau apapun gitu ya. Mungkin Pak Alga bisa sampaikan wejangannya atau biar kiat suksesnya dapat beasiswa sampai studi ke luar negeri itu gimana sih awalnya dulu Pak?
Oke, mungkin yang bisa saya pesankan kalau buat teman-teman dosen ataupun mahasiswa yang ingin lanjut studi di luar negeri, khususnya di Jepang, ya kalau misalkan punya niatan untuk studi lanjut, take action. Jadi nggak hanya sekedar ingin saja, oh enak ya kuliah di Jepang, oh enak ya. Jadi harus emang benar-benar diusahakan sendiri dari masing-masing pribadinya untuk punya niatan kuat untuk belajar di sana dan manfaatkan segala opportunity yang ada, karena kesempatan untuk sebenarnya banyak peluang untuk beasiswa ke luar negeri itu sebenarnya banyak, tinggal mau diambil apa enggak begitu. Tinggal giat cari info gitu enggak gitu betul, ya. Tetap stay curious begitu. Intinya tetap cari ingin tahu tinggi buat belajar begitu. Kalau tadi Pak Alga bilang kan ada beasiswa ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan atau boleh diceritakan ke kita, sharing itu beasiswa dari mana atau gimana Pak? Jadi setiap tahun itu pemerintah Jepang itu membuka beasiswa namanya Monbuka Kagusho atau Max Scholarship. Itu lumayan nominalnya, jadi itu merupakan beasiswa prestisius untuk bisa kuliah di Jepang. Jadi sebenarnya selain itu juga ada beasiswa lain, tapi yang saya lamar itu melalui beasiswa Max. Itu sebenarnya ada dua mekanisme untuk beasiswa Max, government by government. Jadi ada seleksi nasional misalkan mulai dari jenjang mulai dari jenjang SMA S1 mulai SMA itu sudah ada rekrutmen mulai dari SMA, terus kemudian sampai jenjang S3. Kemudian kalau yang beasiswa dari U2U itu kayak semacam beasiswa kerjasama dari universitas ke universitas. Jadi universitas di sini sama universitas yang ada di Jepang. Kebetulan untuk S2 saya, universitas saya waktu menempuh S2 itu punya kerjasama sama Universitas Kumamoto. Oh gitu. Jadi bisa melalui jalur U2U namanya, Universitas to Universitas. Memang sudah rezeki ya Pak ya, berarti ya dari awal kayaknya udah klik dan rezeki aja gitu ya. Selain Pak Alga juga curious tadi ya, cari ingin tahu info, banyak sekali ya tadi usahanya. Nah, semoga dari pengalaman yang sudah diceritakan Pak Alga bisa menginspirasi banyak mahasiswa dan dosen sehingga bisa pengen ikutan kuliah di luar negeri. Terima kasih Pak Alga atas kehadirannya meluangkan waktu di podcast kita hari ini. Semoga tetap sukses, sehat, dan bertambah barokah ilmunya. Untuk Sobat Fakta sekalian yang menyaksikan podcast kita hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube IIK Baktiwiyata. Terima kasih, sampai jumpa di Fakta Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.